Ada loh hewan-hewan yang ternyata bisa merusak ekosistem bumi. Ada juga nih hewan berparas cute, namun ternyata kanibal sejati. Oke deh, langsung aja cekidot. Semut api merah. Semut dari Brazil dan Argentina ini sakit banget guys kalau udah nyengat. Kalau nggak percaya, coba sendiri deh guys. Nah, semut api merah ini selain berbahaya buat kita, mereka juga bahaya loh buat lingkungan. Konon, semut merah api ini seringkali ngabisin persediaan makanan yang ada di alam liar. Mereka ini juga bisa bikin hewan lain kelaparan loh. Menurut laporan yang dibuat oleh American Entomology juga bilang kalau mereka ini bisa merusak tumbuhan serta melukai hewan-hewan terutama mamalia guys. Dan kelakuan mereka itulah yang bikin ekosistem darat jadi nggak seimbang. Hewan khas Australia ini ternyata bisa merusak planet kita loh guys. Alasannya nih, karena mereka sering banget ngabisin vegetasi atau tumbuhan di suatu tempat tertentu. Hal inilah yang bikin beberapa hewan tertentu kehabisan tempat berlindung. Nah, yang paling terancam populasinya dengan kondisi ini adalah kaum reptil guys. Hal itulah yang menjadi satu alasan Australian Capital Territory mengontrol populasi kanguru. Setidaknya 1.500 kanguru dibunuh di tiap tahunnya. Ini dilakukan untuk menyeimbangkan kelestarian ekosistem di Australia. Aduh, kasihan ya tapi. Next, ada si ubur-ubur nih. Bertambahnya populasi mereka cepet banget loh guys. Makanya, jadi salah satu yang paling ngancurin bumi nih. Dilansir dari New Scientist, kalau pencemaran laut yang dilakukan manusia bikin mereka semakin geragas alias rakus. Mereka ini bisa melumat habis populasi ganggang, plankton, dan hewan-hewan kecil lainnya guys. Nah, yang bikin populasi mereka membludak, karena nggak ada predator yang bisa membunuh mereka, ya mungkin geli juga ya guys. Nah itulah semakin banyak jumlah mereka di lautan, semakin rusak juga keseimbangan ekosistem di laut. Selanjutnya ada gajah. Hewan berbelalai ini ternyata punya dampak buruk juga untuk lingkungannya guys. Ketika populasinya terlalu banyak, mereka bahkan bisa merusak habitatnya sendiri loh. Gimana enggak? Badan mereka aja segede gitu guys. Wait, sorry, ini bukan body shaming ya. Jadi pas nyari makanan, mereka akan menghancurkan pohon nih, tumbuhan yang merupakan tempat tinggal hewan lain. Karena itulah si gajah ini bisa menyebabkan kerusakan yang cukup parah bagi lingkungannya guys. Udah bukan rahasia lagi kalau tikus adalah hama yang harus dibasmi. Selain merusak, hewan ini juga bisa membawa penyakit yang mematikan loh. Hewan pengerat ini bisa menghancurkan stok makanan untuk hewan seperti burung, reptil, mamalia yang mengakibatkan populasi hewan tersebut jadi berkurang drastis. Lanjut guys, masih seputar perhewanan nih. Kalau yang tadi itu perusak, yang ini imut-imut tapi tega makan temennya sendiri guys. Mungkin sebagian dari kalian belum tahu nih, sisi lain dari kelinci yang berparas manis ini nih. Seperti yang kita tahu ya, beberapa hewan kalau lahiran itu anaknya bisa banyak banget. Kayak si kelinci ini nih. Nah, bedanya si kelinci ini pikirannya sempit guys. Belum apa-apa, udah mikir kalau anaknya akan mati cepat atau lambat. Ya iyalah Ci, namanya juga hidup. Makanya nih, kadang si kelinci akan makan beberapa anaknya setelah lahiran. Selain nggak mau besarin anaknya, si kelinci bisa dapat energi dari memakan anaknya tersebut setelah melahirkan. Next ya, ada beruang kutub nih. Belakangan ini terdengar kabar nggak enak nih dari kawanan beruang kutub guys. Perubahan iklim jadi salah satu pemicunya. Perubahan iklim inilah yang membuat si beruang kutub jadi sulit untuk mendapatkan makanan. Hal itulah yang menyebabkan mereka beralih menjadi kanibal dan memakan kawanannya sendiri. Yang lebih miris guys, mereka kadang terpaksa memakan anaknya untuk bertahan dari rasa lapar yang mungkin sudah nggak tertahan. Nggak kebayang sih apa yang ada dipikirkan beruang ketika harus terpaksa memakan anaknya sendiri. Kalau si beruang kutub jadi kanibal karena kepepet, lain halnya nih sama singa laut jantan ini guys. Katanya ada teori yang bilang kalau mereka melakukan kanibalisme karena mager guys. Waduh,
hingga saat ini masih diteliti lebih dalam oleh para ilmuwan apa alasan dibalik perilaku mereka yang berubah menjadi kanibal sejak tahun 2014 lalu. Nih, karena biasanya singa laut jantan akan memproteksi anaknya yang berusia belum ada seminggu, bukan malah memakannya. Semoga perilaku singa laut jantan ini normal kembali ya guys. Nah, yang ini nih adalah siput Rosy Wolf. Maaf ya guys sebelumnya, gambarnya kayak slow motion, tapi emang gitu. Namanya juga siput, jadi jangan protes. Oke, mari kita cepetin gambarnya guys. Jadi, ada satu spesies siput namanya Rosy Wolf. Dari namanya aja udah sangar ya guys, siput tapi serigala. Nah, mereka ini adalah pelaku kanibal nih guys. Mereka akan memakan sejenisnya, tapi yang berukuran lebih kecil dari mereka. Ya iyalah, kalau lebih gede ntar dia yang dimakan gak sih? Siput Rosy Wolf ini memakan mangsanya dengan masuk ke cangkang siput tersebut dan memakannya dari dalam. Ew.